silakan mulai. Belum share screen ya? Apa share apanya? Hah? Gambitnya belum apa? Belum punya apa? Ada di grup. Ini enggak grup disertasi atau grup apa? Yang kalau yang ini kan nggak pakai link disertasi. Oh iya ya memang kemarin saya sebarkan kalau kan ada yang masih ingin karena sudah malu saya minta bikin slide disertasi kan kalau yang lain. Nah, masa bikin disertasi aja lama lagi kan. Oke, silakan mulai. Nah, ini salah satu proposal saya dari 3 proposal. Salah satu. Ini besok ujian kopernya 3 kali loh. Dari ya, ya. Lama-lama menerima pembuatan proposal. Ya, itu malah ya. Itu model gerak kaligratif multivariat atau regresif atau GMR. Latar belakangnya dimulai dari literatur pertama kali konsep keramalan dari waktu yang ini digunakan untuk memprediksi nilai masa depan berdasarkan pola historis. Dan ini terkenal oleh metode Bob-Jenkins dan juga Hamilton tahun 94. Kemudian perkembangannya mulai dari univariat, kemudian tahun 1980 berkembang menjadi multivariat atau HEM class atau HEM MAT dan di mana yang multivariatnya itu mampu melihat keterkaitan dinamis antar banyak variabelnya. Nah, tetapi keterbatasan yang dari sini seluruh model multivariat tersebut masih menggunakan koefisien global atau homogen, belum mengakomodasi heterogenitas spasial antar wilayah dalam data. Ini sampai. Nah, kemudian di sisi lain ada spasial dan spasial temporal yang ya tapi yang ini yang pertama kali spasial ekonometrik oleh Anselin di tahun 88, tetapi spasialnya sudah pakai GW apa belum kan ada spasial yang nggak via GW. Jadi itu spasial sudah lama, cuman GW kalau GW kan mainnya ke titik di mana ini makanya tantangannya jadi di situ memilih titik referensinya itu harus betul-betul pas itu. Oke. Tahun 1988 Anselin menggunakan spasial econometrics, kemudian tahun 2011 muncul terapas spasial temporal oleh si, kemudian mulai beradaptatif dari GWR, MGWR, GWR sampai GTW-SNR. Nah, kelemahannya ini regresinya masih bersifat statis, belum mampu menangkap dinamika multivariat atau. Nah, di sini sintesis rasional ilmiahnya, kalau yang kita lihat itu dibuat di dinamika temporal tapi secara global, sementara spasial temporal global dia adaptif tetapi bersifat statis. Nah, gagasan di proposal yang diajukan adalah dilema di mana itu dengan koefisien lokal ditimbang dengan kernel spasio temporal sehingga mampu menghasilkan dinamika multivariat dan heterogenitas lokal dalam model. Nah, ini hasil peta perkembangan literaturnya. Mulai narasinya dari univariat, kemudian berkembang menjadi multivariat, habis itu spasial dan spasio temporal,
Habis itu muncul GWR, MGWR, gitu. Nah, di sini saya memadukan kedua ide ini menjadi GWR. Terus, nah ini ringkasan dari literatur saya, di mana di sini untuk aspek dinamika multivariat model sebelumnya ada VAR, FHCM, MAR, di mana di sini keterbatasannya dia masih homogen global atau non lokal. Kemudian dari variasi spasial lokal ada GWR, NGWR, GTWR, GGTWR. Dia terbatas oleh regulasi statis atau non dinamis. Dan spasio temporal itu ada sama spasial part GTWR, LAR, dan GTWR, GTWSNR. Ini dia belum mengintegrasikan dinamika multivariat. Nah, yang spasial part ini yang jadi catatan saya. Terus nantinya mau diaplikasikan di data BPJS. Kemudian ini konsep intinya, tapi saya masih mempelajari. Ya, yang penting di sini kan kita mau mencari ide yang masih open gitu loh. Jadi justru apa bisa juga kita mengkonstruksikan ininya, modelnya, bisa juga model sudah ada. Kita tinggal main di wilayah estimasinya atau kernelnya atau apa yang belum ada. Syukur bisa bikin kayak gininya ini misalnya. Tapi kan kemampuan kita kan ya terbatas tergantung ini kan ya seperti dulu Angel bikin arts itu kan cuma bikin apa sih kalau secara model sigma t kuadrat sama dengan omega plus alpha epsilon kuadrat t min 1. Terus GAR cuma nambahkan sigma kuadrat t min 1. Tapi kan waktu dia nambahkan itu berdampak ternyata besar sekali kan. Kalau ini sudah ada misalnya, ini punya siapa lah yang penting, ini ngambil dari mana itu. Bahwa ini yang create siapa ini? CT adalah A, CT min 1. Nah, justru itu saya dikejar si ChatGPT itu. Ini sudah dipublish oleh siapa tuh? Papernya siapa? Kalau belum, memang berarti belum ada publikasi itu. Ya, belum kita segera selesaikan kan. Karena justru ChatGPT sebagai sumber inspirasi karena dia bacaannya banyak. Kita mesti kalah itu baca dari segi bacaan loh ya. Karena dia mesin kan, dia kemana-mana. Kita kan terbatas itu. Kemampuan kita baca juga lambat. Kenapa sekarang untuk baca paper pun saya sarankan kita bantu. Jadi biar cepat. Kalau selama ini saya kalau baca paper terlalu abstraknya dulu. Judul, terus ada abstraknya. Sinkron, ya oke tak teruskan. Saya lihat metodologinya. Dia ngapain di situ gitu. Ternyata nggak ada sesuatu yang baru, ya sudah, ini berarti kebaruannya di data kan, ya sudah. Padahal kita nyarinya kan yang ada kebaruan di sisi modelnya, atau di estimasinya, atau di mana ada sesuatu lah itu. Maka kalau bisa dikejar, jadi menampilkan ini, kejarlah ini. Ini dapat kayak gini, lalu ngambil dari mana? Nah, itulah masing-masing selalu berusaha. Jadi hanya untuk alat bantu kita untuk nyarikan tempat lah. Kalau dulu kita mungkin masih ingat kalau baca buku kan ada indeks di belakangnya kan itu. Di buku itu gunanya apa sih? Kalau saya ada istilah, saya lagi baca istilahnya, kok saya ya bingung masuk ke indeksnya nanti ketemu halaman berapa aja tentang itu dituliskan di buku itu kan cepat jadinya. Tapi kalau bukunya nggak ada indeksnya, kita kalau lagi sudah baca di tengah tiba-tiba ada masalah kayaknya saya ini bingung nyari di halaman mana ya. Tapi kalau ada indeks, kita cukup lihat di indeksnya, kan urut abjad, cepet kan lihat halaman berapa. Oh di halaman ini mulai. Nah ini difungsikan sebagai seperti itu. Jadi model tadi yang ini kan itu dapat dari mana atau dia ide dari mana gitu. Kita kejar. Katanya dia mau gabung. Nah makanya nggak apa-apa, tapi gabungkan dari papernya siapa dengan siapa. Mesti ada, nggak mungkin dia itu karena ini dia berbasis ini apa kayak kita lah apa baca sana sini itu. Cuman dia karena mesin lebih cepat itu kemampuan bacanya itu.
Ini sekarang saya di kuliah udah mulai tak gitu kan, jadi buat yang apalagi yang mau saya sekarang apa tiap minggu saya kasih metode baru, saya minta uji cobakan dengan data yang dia miliki. Nanti ada kondisi jelek banget, ada kondisi jadi karena memang yang penting. Tapi kalau di sini kita malah nyari yang kondisi jelek, malah kita coba perbaiki, malah jadi dapat ide baru kan, malah bisa. Jadi minta dia rujukannya dari papernya siapa dan siapa. Ini ChatGPT sendiri yang menggabungkan itu. Nah Iya, itu makanya dari kalau ada GWR, punya Fotheringham sama sama Lego, marnya lah nanti tulis dulu sebelum gabung itu mar yang GWR-nya gini, yang marnya gini, terus jadilah ini gitu. Iya, novelty yang karena belum dipublish kan. Kalau jadi itu kan masih sesuatu yang apa? Ya ide persoalannya ngerjakannya nanti gampang enggak gampang. Justru itu selalu cari dulu karena ini kayak teman untuk nyari ide lah itu. Anggap aja ini pembimbing yang malah 24 jam kan. Kalau dengan saya kan pas kayak gini kita diskusi kalau harus baca apa tapi kalau di katanya belum ada yang publish semua. nah itu makanya berarti kan malah kebetulan langsung segera terus proses estimasinya dia beri ini makanya sekarang kita berlomba dengan waktu bagaimana karena semua orang kalau misalnya menggunakan itu juga dia cepat-cepatan sekarang lebih berisiko tinggi dibanding zaman dulu belum ada ChatGPT gak ada internet tuh lah ini sama-sama pakai ChatGPT cuman memang ChatGPT masing-masing belum itu sama pinternya masalahnya saya di kelas itu mahasiswa 80 kalau saya minta ini bisa beda karena yang satu itu sudah rajin nanya yang satu enggak itu beda mungkin sekarang bersama-sama ini aja belum tentu kok dapat ini sama kok itu. Iya, jadi terus terus juga misalnya dikasih yang inilah sama-sama mau ke situ. Karena selama ini bukannya bukan ke situ. Oh sampai saya kalau mau baru saya ganti topik kan lagi untuk persiapan ngajar itu harus saya bersihkan dulu supaya jangan sampai tiba-tiba kok dikasih seperti di ini kan ya. Ya kalau kebetulan ada hubungan masih lumayan. Tapi kalau enggak, karena dia selalu punya punya ide nih dia ininya menawarkan. Ya oke, udah masuk ke sana nanti untuk proses estimasinya ada ini kan modelnya kan. Oke, terus Belum masuk. ya oke, makanya nanti kalau pada saat merumuskan ini apakah ini masih sesuatu yang apa enggak terus bagaimana nah, maka nanti di yang hari Rabu itu menguji coba ini. Jadi tadi kan sudah pakai papernya yang Rabu itu untuk uji coba. Ide ini diuji coba di hari Rabu. Artinya untuk presentasi hari Rabu gitu. Ternyata nggak jalan nanti Kamisnya kan kita nyari ide lagi. Nah, nanti sampai akhirnya di bulan Mei Juni itu sudah punya ide yang matang dan sudah ngedraft papernya. Jadi kalau segera disubmit kita duluan. Jadi itulah yang ini sekarang berlomba dengan waktu dan ini tapi untunglah dari itu tergantung akun masing-masing itu keuntungannya itu. Kalau yang akunnya nggak aktif, nggak ini ya beda. Saya merasakan setelah ngajar ganti-ganti mata kuliah itu jadi ternyata saya jadi pinter banget itu. Saya butuh apa aja dia dengan cepat ngasih ini. Ya itu saya ngasih buku kok malah dikasih tambahan itu. Kan begitu saja kayak gini. Saya tahu dari buku itu kan. Buatkan ini. Ditambahin. Wong itu dari bukunya saya cuma satu halaman segini. Tapi di slide-nya banyak sekali dan lebih detail, lebih enak. Jadi saya enak ngajarnya kan. Menjelaskannya lebih lebih enak karena kalau dari bukunya masa malah belum jelas. Karena dia akan baca ke tempat lain, terus nambahkan. Terus saya apa dibuatkan kalau saya minta contohnya, dia otomatis dibuatkan apa? Collab di Python. Nah, barulah mulai masalah error itu kalau ininya. Tapi caranya memang kita harus minta. Tapi sekarang gara-gara saya sering minta referensi, selalu dibuatkan referensinya langsung. Ini dari sini gitu. Jadi dia tahu bahwa saya kalau setiap tanya sesuatu, mesti akan minta kamu dapat dari mana. Mesti diakhiri dengan
referensinya silahkan baca di sini-sini. Kalau tadi kan masih harus ngejar lagi tanya dulu kan. Tapi kalau udah terbiasa kita orang yang tipe ya misalnya kalian sudah tahu tipenya Lexi kalau punya kalau tanya mesti ngejar-ngejar Pak itu bukunya mana, papernya mana. Lama-lama mungkin Bang Olesi yang tanya langsung ini loh baca buku ini, baca paper ini mesti kayak gitu. Jadi akan ada apa? Oh ini yang kayak gini polanya ini, yang ini polanya ini. Nah itulah yang apa? Kenapa saya minta di kerjanya cepat? Setiap nanti ini kan ada ide diuji cobakan nanti di hari Rabu. Rabu dari situ muncul, wah ini kayaknya perlu metode apalagi yang diindikan terus kayak gitu. Iteratif ini nanti minggu setelah ini selesai, yang di semester depan kan isinya malah lebih saya tambahin lagi, mungkin bisa tambah lebih ramai lagi kan. Nah, tinggal disampaikan mana yang akhirnya yang visible untuk selesai gitu. Jadi buat kayak Bu Mega ya Pak? Iya, bisa langsung iya beberapa ini. Iya, justru nanti karena seperti kita kemana-mana dulu, tapi akhirnya saya akan punya kesimpulan, oh tempat yang menarik. Kayak orang mau pergi kemana kan kita mesti searching-searching kan. Wah ini besok liburan akhir tahun saya mau kemana ya? Cari-cari informasi kan. Nah inilah itu sebenarnya kesempatan untuk itu. Maka sekarang model kuliah saya rubah jadinya kan. Dengan yang sebelum-sebelumnya. Tapi kemarin yang kalau nanti ketambahannya di semester besok, searching email orang-orangnya. Itu yang mereka kemarin di semester itu. Jadi nanti untuk kalau Budi kebetulan ada angin baru di sini diizinkan boleh memasukkan, itu mereka saya masukkannya pas sudah mau kan setelah dapat saya usulkan disetujui ya. Nah, kalau enggak ya sudah jadikan partner kayak yang sopo si karena apapun kalau saya merasakan kemarin ini jadi yang baik juga aktif dia terus Pak Hasan dikonekkan dengan bimbingannya dia juga kan menambah ini aja. Tapi nanti semester besok mulai yang saya minta ada. Ini yang sementara ini pokoknya kayak tadi kreatif itu. Jadi segera yang sudah punya rumusan masalah ini segera dieksekusi aja. Kalau di untuk yang Rabu, jadi kita punya waktu ini hari Kamis kan ke Rabu ada ini lagi sambil paper tadi. Anda kan bisa mulai dari paper yang GW kan sudah, ini kan kuliahnya karena yang kuliah Rabu kan GW, jadi yang ininya marnya itu sebenarnya saya maunya malah mark X itu karena sekarang time series berdiri sendiri sudah nggak menarik lagi karena hidup ini sudah selalu ada exogen namanya faktor X-nya itu di yang tepatnya itu juga harusnya memasukkan faktor X itu semua yang dapat kan juga mulai saya masukin faktor X-nya X yang ikut mengganggu urusan yang kaitannya itu ya, oke terus ini nanti di kalau soal untuk BPJS-nya itu apa ya itu salah satu korban aja nanti. Artinya kita ingin mencari pahala di BPJS, yo inilah nanti BPJS. Tapi intinya kalau saya lebih ke kayak tadi latar belakang ininya dulu, modelnya. Jadi masing-masing fokus di alatnya dulu, nanti baru untuk kalau kayak kan lebih ingin pokoknya ya genetik urusan tapi di modelnya yang kita kritisi dulu. Jadi belum punya data nggak apa-apa. Karena kita lagi, tapi kalau sudah mau main ini kan butuh apa? Ya data simulasi kan kan jadi bisa bantu itu. Cara mengenerate gimana itu. Saya kadang nggak dapat data, saya minta ini saya bikinkan, generatekan untuk simulasi dulu. Dia bikinkan itu. Data yang penting codingnya jalan kan, nanti baru cari data realnya itu. Nah, itu tadi sudah beberapa skenario yang ini nanti kajian ininya nanti sudah siapa aja yang sudah cara menggabungkannya gimana tadi yang MAR di GWK atau dari GW yang di MAR kan karena GW kan dia cross seksional MAR kan apa temporal jadi di ini kan bagaimana menggabung itu terus nanti kan ada sih kalau simulasi biasanya nanti gunakan data yang di generate itu. Nah, kalau memang sudah dapat data BPJS ya nggak apa-apa, langsung diuji coba aja.
Itulah kenapa kalau tiap Rabu nanti dapat draft paper banyak, ya bisa itu. Itu kayak orang coba berapa sudah yang ini sudah pakai. Akhirnya kemarin dapat lagi dari yang acanya itu, yang karena kan saya dengan yang industri kan, dikasih lagi tambahan ada yang jadi wah dia sudah kayak kalau tinggal kerja aja karena sudah dikasih ide lagi dari Eh, enaknya itu semakin banyak apa belum pakai yang ide dari yang Malaysia itu juga belum saya mau ini kan. Tapi kalau pusing dulu. Ya nggak harus pusing, kerjakan yang paling mudah caranya. Jadi kayak seperti kita disuruh masak ada 10 ya cari yang gampang dulu dong, goreng dulu apa-apa kan. Jadi ya jangan malah daripada apa, Anda nggak punya masalah, bingung nggak? Oh S3 aku nggak punya masalah ini, itu malah masalah besar itu. Karena kayak orang bingung itu. Saya makanya sampai kok ada S3 kok sampai bingung ngapa-ngapain gitu. Ini saya kira contoh yang paling itu ya di grup ini juga kerasa itu kemarin itu saya kasihan sebenarnya kalau sampai orang nggak punya. Tapi dia kan datang ke saya sudah terlanjur sudah senior kan. Karena aku masih junior kan. Masuk tahun pertama itu ketemu kan otomatis saya provokasi. Tapi kalau sudah terlanjur dia settle ini kan saya lanjutin tetap susah. Makanya kemarin sih Pak Sugeng setelah saya gantikan tiba-tiba saya kasih ini sebenarnya nggak maunya nggak mau tapi itu paper yang motokernya nggak jadi-jadi. Saya minta bikin paper yang statistik untung akhirnya jadi. Ya karena memang apa kita mengerjakan satu tapi susah. Ujian kok soalnya satu sulit lagi, stres nggak mas? Ya milih soalnya 10 tapi ada yang ini ada ini kan kita jadi bisa kemana-mana kan kerjakan yang itu dulu gitu. Maka sekarang soalnya saya senang lebih banyak supaya maksudnya punya pilihan daripada saya kasih soalnya satu tapi susah. Ya oke nanti ini ya salah satu ini hasil ini nggak apa-apa sudah jadi bikin alurnya. Tapi nanti di sini ditambahi informasi literaturnya. Jadi mungkin sudah ada yang mengkaji ini dari kesenjangan teori bahwa di kesenjangan teori kan tadi kan ada beberapa papernya tambahkan lah di situ. Terus paper-paper yang memang terus yang mulai gabungin ini GW-nya kayak apa, siapa, marnya kayak apa. Memang kalau belum ada berarti kan ini yang gabungin masih baru inspirasi dari BT-nya misalnya di situ. Terus metode estimasinya nanti seperti apa? Sudah ada belum? Nah, kalau memang ini mungkin GW-nya sendiri sudah ada, marnya sendiri sudah ada. Tapi waktu jadi gabungannya kan nggak semudah itu kan. Tuh, dari sini mungkin sudah bisa dapat pada saat mulai dalam uji coba dengan data simulasi. Kalau sudah jadi konstruksi sampai estimasi, sebenarnya estimasi titik dulu biasanya kerjaan statistik. Tapi setelah titik, kalau kita bisa mengenali distribusinya, bisa ke estimasi interval, bisa uji hipotesis. Ada yang hanya berhenti di estimasi titik gitu. Yang penting jalan ke sini lah itu. Ya nggak apa-apa, sudah bisa itu. Nah, syukur bisa jadi paper perdana. Kalau ternyata keduluan nggak keduanya nggak besar, ya nggak apa-apa, sudah dapat paper pertama dulu lah. Gitu. Tidak sepanik kalau kita nggak punya paper-paper kan itu. Ya, oke, ada lagi yang mau dinikan? Nanti silakan Rabu diwujudkan. Wah, ini cocoknya ke jurnal ini Pak. Wah, langsung download template-nya. Wah, jadi sudah punya draft paper tentang game. Kalau data BPJS-nya bisa untuk main map, bisa. Sekarang ini saya sama Mbak Lana, Iya. sama Mbak Nurul, lagi ini juga Prof. Oh ya udah, berarti kalau malah sambil menyelam minum banyak air asal jangan sampai tenggelam. Yang lomba BPJS. Iya. Waktu apa ada sosial. Ya karena BPJS kan ada wilayah-wilayah. Oh, kemarin yang defisit itu ada daerah yang defisitnya parah, ada yang enggak. Kan ada yang aktif banget. Kayak di yang Jawa ini wah ramai, tapi dulu belum tentu mereka pada datang. Ya defisit dong, nasionalnya defisit. Ya karena pemasukan kan belum tentu orangnya rajin klaim, rajin berobat, tapi nggak rajin bayar premi.
Itu kan ya orang ada yang kayak gitu. Jadi, makanya terus dikasih penalti kan. Sekarang nggak boleh, kalau yang nggak bayar kan nggak boleh aktif. Nah baru, tapi kan terus ada, sekarang malah diampuni ya. Ya kayak kasus apa yang kredit usaha yang kur itu kan dulu yang dari nanya banyak yang akhirnya macet kan, diputihkan. Nah maka sekarang kan modelnya, kenapa pada disuruh punya QRIS itu, para UMKM itu. Karena kalau pakai QRIS, uangnya langsung masuk ke rekeningnya kan. Maka langsurnya gampang nariknya kan. Dibanding kalau setor suruh pakai uang, mesti nggak setor. Maka kalau kita pakai QRIS, kita harus melihat perkembangan si UMKM tadi kan. Ini makin bagus pemasukannya itu. Tapi kalau ternyata nggak ada yang beli, ketahuan di rekeningnya nggak ada uang, ya wajar kita ampuni kan, artinya usaha masih belum berhasil. Tapi bagi yang berhasil, masa nggak mau bayar. Nah sama yang di kesehatan kan juga, yang rajin klaim tapi nggak rajin bayar premi. Rajin bayar premi pun kadang klaimnya lebih besar kan. Saya merasakan kalau saya nggak ditambahi yang UGM, saya sudah berpikir BPJS. Oh, paling berapa tiap bulan saya narik uang dari BPJS itu, ya lumayan, tapi ditambah UGM kan, ikut nutup di UGM juga keluar. Karena UGM daripada rugi kehilangan dosen baik, dikawal terus. Karena harganya satu dokter satu itu lebih mahal, itu kehilangan itu nyetaknya lebih susah lagi. Maka wajar saya terus, kalau dosen nggak dikawal terus, itu aja belum tentu mau loh setiap bulan ada mau kontrol itu. Karena dengan kontrol kita jadi ketahuan kondisinya kayak apa, daripada seperti kalau kita punya kendaraan selalu dikontrol, kan nggak ada rem belum, nggak ada tiba-tiba mogok di jalan, karena terpantau terus, harapannya kan gitu. Nah ini lah yang kayak usaha kesehatan, sebenarnya kalau sering ada mengatakan kan, kalau urusan hidup mati kan urusan lain, tapi kan tetap kita harus inginnya sehat kan. Ya kita hidup tapi nggak sehat ya nggak enak kan, rasakan sakit kan nggak enak ya. Makanya inilah yang di nanti kalau memang sudah masuk itu langsung dijadwalkan nanti untuk Rabu, langsung aja berani kayak kerja, supaya kita punya keberanian, punya draft paper banyak banget itu. Dan saya mungkin di sini ada draft paper. Udah, nah ya udah, makanya nanti dapat gitu aja. Kalau sudah layak publish ya apa-apa, Bang, mesti lama atau prosesnya. Caranya masukkan ke jurnal yang ranking tinggi. Karena harapannya kita dapat saran dari reviewernya. Tapi kalau langsung diterima malah kita bingung. Apalagi masih nggak beres kok diterima. Berarti reviewernya nggak cermat itu. Tapi kalau yang terlalu tinggi ditolak tanpa saran, cuma ditolak gitu. Nah, itu yang paling nggak enak itu, ditolak tanpa saran. Lebih baik kan ditolak tapi ada misalnya novelty-nya kurang ini, apa jadi sudah ini kayaknya sudah dikerjakan lah, nggak ada kan, boleh-boleh aja. Oke, berarti ini entah ada cukup apa ada lagi yang mau disampaikan. Ya, oke, berarti nanti Rabu draft papernya ini. Ya, ambil bagian mana, nggak harus semua ini selesai ya. Jadi misalnya proses estimasinya sudah jadi, yang GWMR itu tadi nanti wujudnya kayak apa. Ya, oke, sekarang apa? Itu kalau Bu Nurul ada? Ada? Oh ada ya. Ini mau kemarin siapa dulu itu? Oh Bu Nurul kayak belakangan ya. Oke, Bu Nurul dulu coba, posisinya aman enggak? Nurul belum sampai rumah. Iya. Oh yaudah, nanti nunggu sampai rumah ini. Masih ngojek ini. Kalau yang nah kemarin orang juga ngajak anaknya akhirnya, karena yang di rumah nggak ada nggak apa-apa, mengestika memang ya fleksibel aja kalau saya nggak apa-apa. Yaudah nanti Baru kalau sampai sudah rumah. sampai rumah ya. Ya ini baru nyampe Oh rumah baru kok. ya, kayak persiapan dulu sekarang berarti. Ya oke, nanti Ya. kalau sudah siap berarti siapa sih?
Lagi dulu apa? Kalau saya ngambilin yang saya bawa keluar tadi, Gak apa-apa. penyesuaian dengan Masih. Dengan masukan dari Bapak. Pokoknya dibikin berubah-ubah terus dulu, tapi nanti lama-lama moga-moga kita jadi punya banyak pilihan. Setelah itu tapi saya coba tampil. Ya oke, nggak apa. Padahal selain itu tinggal di copy taruh itu 1 menit jadi itu. Malah syukur tahu-tahu ditambahin itu loh. Soalnya belum tambahin itu Pak, pendahuluannya belum. Wah, saya jadi. Oke. Ini Pak, ini yang lama ya. Sebelum Kalau kayak gitu kan jadi agak sulit kelihatan dengan cepat. Ya udah nanti ini apa? Ya kan dulu aja. Anda mindah. Karena kalau kayak gini kan kelihatan saya langsung ke sini aja ya Pak. Tinggal di copy aja itu ke itu untuk dimintakan bikin jadi. Karena yang penting ketangkep apa sih yang ada sesuatu yang ini dulu. Karena kita lagi ini kan masih apa ya? Eksplorasi ke sana kemari, syukur ada dapat mungkin tambahan literatur baru. Karena ini kan yang ini memang kita kan cari-cari literatur kalau ada hal yang baru yang mungkin tahunnya agak awal itu lebih menarik lagi untuk kita ini kan. Oke, dari sini apa yang tambahan yang ingin ini kan? Ini, Nah, sini aja saya coba mempropos ini Pak yang from early time series classification to early space time classification. Itu yang nanti mungkin saya propose, lalu kemudian saya pelajari dari awal itu adalah tentang early time series classification-nya, yaitu kalimeranya ini saya pelajari dan ini sudah ada draft. Kalau draftnya sudah ada Kalimera, kemudian saya mengembangkan model Kalimera itu menjadi Lex Kalimera dan Transformer Lex-nya. Ini Lex-nya Lexi apa? Bukan. Saya karena aku pakai Lex nanti kiranya ini jadi kesannya kayak ini namanya mulai dicampurkan ke modelnya ada Box Jenkins. Ini ada Lex Kalimera, di mana Lexi yang membangkang. Lex Kalimera itu dari Kalimera itu singkatan dari Kalimera series Persebaya. Kalau Lex itu, tapi kalau ternyata ini besok kebaruannya besar kan langsung jadi Lex Kalimera artinya Lexi. Tapi ternyata leverage expanded Kalimera. Nanti ini juga sudah, kalau nggak salah tuh papernya sudah ada di dalam itu Pak, paper manuskrip 1 atau 2 nih. Ya, berarti kalau misalnya datanya belum punya itu bisa minta data simulasi aja dulu. Jadi biasanya bisa bantu untuk gimana cara mendapatkan ininya data limitasinya itu. Jadi kita yang penting jalan. Nanti kalau bisa dapat data realnya, itu kita data realnya dari mana ya kalau yang kayak gini? Sudah punya calon korban nggak? Kalau tadi ini kan BPJS misalnya. Kalau ini punya data dari mana? Nggak apa-apa BPJS bisa, BPS bisa, dari Kaggle bisa.
Karena data real kadang itu tidak terkendali data simulasi, karena simulasi kan kita mengendalikan ininya kan. Tapi kalau real itu menariknya nanti ada tantangan baru lagi di situ. Itu kadang malah dapat sesuatu yang kita bisa ada ide lagi lah misalnya. Tapi kalau memang belum, coba besok untuk Rabu sudah bisa punya data simulasinya. Kalau enggak cari di Kaggle untuk nyari datanya lah, karena yang Kaggle yang paling lengkap semua kayaknya sekarang juga data Indonesia kadang diupload juga di Kaggle ya sekarang. Itu kemarin ada yang katanya dapat dari Kaggle ke data Indonesia. Berarti data Indonesia mulai dikoleksi juga oleh si Kaggle itu. Itu karena ini Pak, kalau kita yang upload pakai notebooknya sana. Kaggle. Iya, jadi kalau kita kan kalau kerja pakai Kaggle, kalau yang ini otomatis datanya kan di situ. Di situ Pak. Terus oleh Kaggle-nya kayaknya terus diparkir di pusat datanya. Diparkir langsung Pak. Iya. Jadi hati-hati. Iya. Jadi ini Pak, kebetulan yang ke arah stasiunnya yang hijau ini Pak, yang nanti saya coba kombinasikan dengan GWR, masukkan GWR-nya di situ. Jadi, ya harapan saya dari ini nanti bisa ada kalau saatnya ternyata misalnya tadi untuk estimasinya atau ini kan nanti ada tiap model itu bisa ada kerjaan pertama mesti estimate dulu, estimate modelnya itu. Nah, metode estimasinya itu yang standar aja misalnya, lalu tetap harus pakai yang kan ada yang kalau yang rumit kan hanya KM algorithm. Jadi yang dimaksimumkan itu ekspektasinya bukan langsung si fungsi likelihood-nya. Nah, itu salah satu kalau bisa kita bisa dapat itu. Karena kalau sudah model dapat estimasinya nanti sudah bisa gunakan data walaupun data simulasi atau data real itu bisa dipakai itu. Nah, ini yang saya targetkan di Rabu, entah dapatnya apa, entah data simulasi atau data real, nggak masalah. Yang penting kita jadi mulai membiasakan untuk bikin draft-draft ya apa yang artinya proposal kita itu cukup matang karena apa sudah kelihatan besok akan ada hasil itu. Jadi ini yang batasan nanti saya kerjakan selama 3 seperti ini. Ya. Membentuk model ATST, kemudian spasial reklasifikasi dan untuk spasial time atau spasial temporal. Itu yang coba dikerjakan nanti. Jadi ya terus nanti mau yang dijadikan paper perdana yang mana dulu itu kan modelnya mulai diwujudkan. Yang Calimera ini Pak yang modifikasinya modul Calimera ini yang modifikasinya Pak. Bukan modifikasi, penggunaannya ke data real itu sudah saya buat dan saya tunjukkan ini. Terus nanti sambil lihat jurnal yang ini ya, kalau Anda merujuknya ke banyak jurnal A, kalau bisa coba ininya target dulu ke jurnal A. Ini kebetulan Pak, ini kebetulan. Nah ini. Ini yang itu. Ini nanti kebetulan. Ini sudah disubmit ya? Belum Pak. Belum. Ini kebetulan lagi dikerjakan, tapi draftnya sudah siap nih Pak. Kalau bisa jangan dilempar ke Bareken kalau yang memang ada. Nah ya makanya kalau ke Bandara enggak, tapi kalau yang kira-kira ini coba dilempar ke jurnal yang di. Karena saya ingin dapat review yang ini saya kemarin kan suruh nge-review di Bareken karena harus cepet-cepetan saya nggak ada waktu terus akhirnya nggak jadi karena khawatirnya reviewnya orang galak akibatnya jadi lolos ya maka nyari jurnal yang kita reviewernya yang rodo punya waktu lah untuk ngasih komen-komen yang cukup banyak saya kemarin karena waktunya pendek terus saya enggak hanya yang kemarin saya diminta review tadi ditagih terus ini aduh suruh guru saya lagi nggak ada waktu daripada nanti saya nyetujui saya kadang milih sebagai daripada nolak papernya itu kalau bisa orang submit kan kalau bisa disarani untuk perbaikannya atau apa kan daripada ditolak minimal kan diterima tapi dengan mayor revision misalnya kan masih itu kalau langsung diterima rasanya yo khawatir kalau di dalamnya agak masih kurang ini kadang ya kita kan apa ya maupun semua paper mesti ada titik lemahnya yang masih bisa kita kritisi lah gitu.
Jadi ya kan? seperti ini Pak, nanti dia seperti ini. Tapi Kalau ini kayaknya estimasinya gimana ya? Proses estimasinya di mana ini? Kok nggak ini kelihatan dia apa? pakai sebenarnya ini membangun kerangka Pak, membangun kerangka dengan menggabungkan beberapa model dalam suatu kerangka sehingga ini prosesnya nih Pak. Nah, maksudnya jadi ini kan ada real data, ini kan ada estimasi modelnya, gimana dia bisa membuat ininya yang dari data itu kalau bisa kelihatan secara Kalau secara yang Bapak bilang maksud secara konvensional saya kayak model-model ya komputer. nggak minimal algoritma itu loh. Jadi algoritma kan gini, langkah pertama datanya diapain sih? Oh Di siap. histogram. Misalnya histogram kok tahu-tahu bisa jadi ini kan ya terlalu jauh kan Ini Pak, misalnya. prosedur pengolahan datanya sudah ada. Nah, jadi langkah pertama ngapain coba? Preprocessing data diapain ini? Dari kan ada open, high, low, close, diapakan dulu. Nanti Proses. kan jadi bisa kelihatan kalau sudah pakai codingnya pakai Python, ini loh kan biasanya kan ada blok ini untuk langkah awal. Itu kadang kan sih saya juga menarik kan dia ngasih ininya bagian awal ngapa dulu, bagian berikutnya ini, bagian berikutnya ini. Tapi kita jadi pelajarinya kan enak. Maka kalau kita ingin terus yang saya matikan dulu yang ini nih kasih tanda apa pagar gitu. Oh lama-lama jalan berarti yang mulai rusak di langkah yang ini kan mulai kacau itu. Nah ini nanti coba di Jelaskan. iya ini yang di Rabu coba perlihatkan ini langkah ini Mas. Ini codingnya di collabnya adalah ini. Jadi dari pertama data dari ngambil ini kalau tentang harga saham mungkin dari Yahoo apa dari mana? Nah Yahoo ini loh manggilnya tanggal berapa sampai berapa, ada open, high, low, close, terus diapain dulu di bagian awal ini, ya misalnya gitu ya. Nah, nanti bisa di running step by step kan kalau di kalau itu kan per blok itu loh. Saya klik ini hasilnya ini saya klik lagi hasilnya ini kan per blok itu loh. Ada Pak. Bukan yang run all itu kalau run all itu nggak kerasa nanti. Sudah Pak, saya sudah buat. Nah, Kebetulan ini masih nanti nanti Rabu ya diperlihatkan. Jadi namanya yang Rabu itu lebih teknikal, kalau yang ini apa untuk brainstormingnya adalah jadi ada ide apa, nanti kan punya waktu untuk mewujudkan ke hari Rabu. Kan jadi sibuk kan. Ya stresnya stres sibuk kan lama-lama esnya sebenarnya seneng gitu loh, karena asik gitu kan. Saya merasakan kalau dulu aku belum punya ide malah stresnya bareng mulai asik kerjakan. Kadang program itu juga ya kadang ada rasa stresnya tapi ada senangnya juga karena tiba-tiba akhirnya berhasil misalnya. Tapi kalau belum ya kita cari-cari terus sambil kontak siapa-siapa yang bisa kan. Nah ini ya, draft yang satunya lagi Pak. Ya Yang oke. eksperimen. Ini masih draft, masih menurunkan apa metodenya juga masih perlu dilihat kembali. Nah, nanti nah maka yang Rabu nanti teknis ini bagaimana isi ini di metode ini saya harapkan nanti besok bisa kelihatan. Kalau yang sekarang oke lah masih ini dulu di anakan itu. Kasih Pak itu aja. Ya, ya, oke. Nanti Rabu ya mulai diperlihatkan. Syukur sudah ngambil draft yang jurnal yang kalau saya sih jurnal yang dirujuk yang kira-kira ini Kalimera dari mana sih? Pertama untuk itu papernya siapa? Itu jurnalnya apa? Nah, tadi kan bikin Lex Kalimera, terus ini GWR. Nah, itu coba kalau kita merujuk ke jurnal itu mungkin kemungkinan kita jadi di ini kan ada itu jurnal mana itu yang Kalimera keluar pertama itu? Nah, nanti template-nya moga-moga latex, jangan template yang Word gitu ya. Zaman gini kok masih ada yang Word, saya mirip nggak usah saya bilang. Karena ngerepotin itu. Pokoknya saya minta yang apa template-nya yang latex itu. Belum, masih pakai Word itu. Heeh. Maka disaranin tuh, wong di era sudah gini kok masih Word aja.
Latek ngurusnya lebih enak sebenarnya. Saya setelah awalnya saya dulu gara-gara itu kan jadi disuruh latek, jadi akhirnya sekarang saya nggak mau lagi ubun. Walaupun katanya ubun juga sudah ada kemajuan apa, saya sudah nggak tertarik lagi itu. Awalnya saya padahal ya ubun dulu. Ini, nah template-nya coba dicek. Nah ini kan karena munculnya di sini, nah nanti template-nya ini jurnalnya moga-moga latek lah. Tapi biasanya kalau ini moga-moga ya latek lah. Ini apa? Ini ya Elsevier. Oh, Elsevier kayaknya latek. Coba download template-nya, besok dibuat untuk yang hari Rabu ini. Itu dipindahin. Oh, kalau pindah latek juga cepet sekarang. Gak usah nyari tukang ketik gitu. Jadi tolong buatkan indah ini ke latek. Ya, walaupun kadang-kadang ngabur-ngaburnya, tapi kan lumayan daripada mulai dari nol. Ini matematiknya juga sedikit saya suka. Maka karena memang ada beberapa kadang ide itu masih sederhana sekali itu. Ya. Karena dia menggabungkan metode di dalam satu gerakan. Iya. Dia pakai regresi general regression, dia juga pakai itu Pak, kalibratornya regresi logistik yang HTN, RTN Pak. Nah itu makanya ini kan sebenarnya ya ini yang saya harapkan kayak AI itu, Boyo di dalamnya ada statistiknya itu. Jadi contohnya kayak apa? Google Map itu pakai statistik apa enggak dia? Kan saya lagi jalan karena kelihatan secara meningkat trafficnya, saya dipindah suruh lewat sini gitu. Pas lagi di lampu merah saat ini mau belok kanan nggak jadi karena jadinya belok kiri karena jalan alternatifnya itu karena dia naik trafficnya, tapi dia hanya gunakan dasar kriteria merah, biru, terus apa orange itu, ada orange dulu udah. Tapi itu pakai angka berapa? Apakah checkpointnya Pak Hasan itu misalnya? Itu kan untuk bikin kriteria sebenarnya. Tapi kadang saya juga jadi gak patuh kalau ini ngomong ini, tapi saya ragu. Ternyata sana sebenarnya setelah itu akan merah karena saya lewatin apa yang rel kereta. Tapi sayangnya si Google Map itu nggak tahu jadwal kereta api. Saya kan tahu. Jadi saya pernah nyoba nekat, si ChatGPT mengatakan lewat situ aja. Yang lempuyangan di bawah jembatan itu kan kalau ada kereta lewat, wah lama. Adalah, nah si ChatGPT melihat waktu itu masih sepi kan. Tapi saya tahu ke jamnya kereta ada papasan jadi lama. Dan benar itu. Setelah itu berubah jadi orange, malah bisa merah. Tapi saya terlanjur sudah masuk jalurnya kan, mau balik. Itu kalau dia sudah pakai yang level lebih tinggi, eksogennya apa? Jadwal kereta api. Masukin jadwal kereta api. Kok saya masuk di titik itu, maka mesti akan ada kereta mau lewat ini. Terus jadwal kalau di situ yang lempuyangan ada lagi langsir, yang lognya cuma wira-wiri mau karena lempuyangan kan untuk itu si Google Map dulu masukkan informasi itu. Nah maksud saya dengan era sudah AI kayak gini, berarti eksogennya banyak, maka akurasinya mesti akan naik gitu. Selama ini saya masih kritik si Google, walaupun tidak saya pakai, tapi untuk referensi kayak ChatGPT yang masih, kalau dia sudah banyak menggunakan metodologi statistiknya, mungkin dia lama-lama cara baca juga mungkin beda. Nah ini saya harapkan sebenarnya saya kalau sudah ke era AI jangan informasinya ya semaksimal mungkin. Tapi toolnya hati-hati tadi bikin merah, biru, ke orange-nya itu ada yang ukurannya yang juga kalau bisa dinamis itu. Enggak sama-sama ada sekian mobil yang ngantri, berapa baris, berapa ininya, ke sininya, maka itu merah misalnya. Nah itu kan padahal sebenarnya kalau semua pada pakai Google Map, otomatis kan sinyalnya ngirim ke si Google Map-nya kan. Nah ini maksud saya seperti itu pada saat dia gabung-gabung tadi kan yang saya lihat kan skemanya apa. Tapi gimana dia mengcombine-nya itu smooth enggak itu. Karena ada yang menghibur dan sebenarnya punya hibrid gitu ya. Gak sering saya guyonannya kayak orang terbirit-birit itu jadinya kan. Tahu terbirit-birit?
Nah, ini nggak tahu semua, tahu terpilih-pilih kan. Lari nggak keluar ya. Iya, jadi kayak orang buku ini jadi sudah nggak ini lagi. Nah, bahasa ininya kemerungsung itu. Kemerungsung tahu. Nah itu nggak tahu. Nah, Itu tuh tahu nggak? ini yang sudah lama di Jogja, ini tahu kemerungsung. Buru-buru, Tahu Pak. nggak? Nah, ini mana ya kayak dulu sudah karena di tempatnya dulu banyak orang Jawa itu. Iya, Orang Pak. orang keputusan adalah jadi kurang ini kan keputusannya jadi tetap kurang. Oke, sekarang coba Bu Nurul udah siap apa mau lihatin dulu? Udah, Pak. Ya udah siap, coba. Ini untuk persiapan hari Rabu apa sudah tahu kan masing-masing? Tiap Rabu dapat satu paper. Semester Lah, semester 2 komplit. iya, makanya nanti berdua ada satu. Ya minimal punya banyak ide kan enak daripada nggak punya ide kalau saya gitu aja. Tapi nanti di antara ide yang banyak tadi pilih yang paling gampang. Ya kayak kalau saya, hari ini mau kemana? Nggak punya ide, wah nggak. Hari ini mau kerjakan apa? Nggak ada yang dikerjakan, kan malah stres. Harus selalu ada yang lagi mau di. Oke, kan. Kamu belum bayar selama 3 bulan. Maaf ya, Pak. Nah, ini supporternya ikut ini. Nah, kalau kemarin tadi anaknya dikasih HP di depan mau. Lama-lama nggak mau kan. Udah masuk aja ikut di dalam modal dari karena sebelahnya kan mahasiswa dan nggak ada yang mungkin tertarik ke anak-anak ya sudah. Karena anak sekarang kan kebanyakan 1, 2, jadi dia nggak ke anak kecil kurang, saya lihat kurang. Iya, jadi padahal menurut saya ini ada anak kecil, bosnya kalau kalau yang punya adik ini beda, biasanya punya rasa. Oke, silakan. Ya, Prof. Ini kok kalau latar belakangnya ini kemarin ngambil judulnya tutup Gama GTWR ya, Prof. Kemarin itu saya coba ada masukan juga dari teman kan karena ini Gama ya, Prof. Jadi Y-nya itu harus diuji coba dulu apakah variabel Y-nya itu berdistribusi gamma atau tidak. Nah, ternyata setelah dicoba itu dia ke log normal. Datanya berbentuk tapi masih bisa disesuaikan secara empiris, itu masih dapat dilakukan dengan gamma. Tuh. Nah, kalau dari isunya ini karena GTWR juga masih banyak yang menggunakan Gaussian. Yang kemarin dari penelitian Pak Hasbi itu beliau GTWR-nya dengan multivariat gitu. Nah, ini evolusi dari model regresi spasial dan spasio-temporal. Kalau untuk GTWR sendiri itu diperkenalkan oleh Huang itu di tahun 2010, kemudian diperkenalkan oleh Putri itu tentang gamma reflection. Nah, dikembangkan oleh kemarin artikel yang kemarin oleh Pak Hasbi itu tentang spasio-temporal multivariat itu berbasis distribusi gamma. Nah, untuk keterbatasan model yang ada itu masih GTWR masih berasumsi Gaussian, tidak sesuai untuk data produktif dan heteroskedastik,
Nah, GWGR itu hanya spasial, belum mengakomodasi variasi temporal. Nah, arah pengembangan penelitian ini untuk mengintegrasikan distribusi gamma ke dalam kerangka GTWR dengan pembobot spasial temporal adaptif untuk menghasilkan model gamma GTWR yang lebih fleksibel untuk data positif dan asimetris. Yang ketiganya apa ya? Potong, Prof. Kalau yang kemarin siapa yang Pak Hasbi sudah pakai temporalnya belum ya kemarin ya? Dia sudah Siapa? GW. Hasbi. Yang papernya siapa Hasbi apa siapa itu kan sudah ada temporalnya belum? Sudah ada temporalnya? Udah, cuman beliau itu kan ini Prof, mengembangkan model spasio-temporal multivariat berbasis distribusi gamma generalized. Nah, makanya yang mau Bono lakukan apa berarti kalau sudah ini apa nanti untuk yang beda dari yang punyanya Pak Hasbi itu? Kalau Yang akan dari jadi ini kan kita ingin mencari sesuatu yang kebaruan. Jadi iya, jadi itu yang dicari itu dulu apa sih yang mau diinikan gitu. Jadi kalau di modelnya sudah susah, kadang model kan sudah mau diapakan lagi sudah susah ya, tinggal mungkin di resmasinya atau di kernelnya karena di GW itu bisa main di banyak area kan. Nah, makanya ini harus coba mengkritisi di sisi mana yang mau jadi mainan pertamanya. Kalau memang itu barangnya nggak ada kan modelnya berarti kita bisa model itu kita cari metode estimasinya, itu estimate. Tapi kalau model sudah ada yang mengestimate, nah estimate-nya dia pakai apa metodenya, terus pemilihan kernelnya pakai apa misalnya. Nah ini kalau bisa ada satu yang Bu Nurul sudah ingin lakukan apa, tapi yang belum tidak dilakukan oleh siapa? Ini yang pasti ini. Iya. Jadi apa itu? Itu nantinya untuk hari Rabu kita coba apa kerjakan sesuatu walaupun itu kecil, entah bagian apanya yang modifikasi dari yang itu jangan yang seperti sudah dilakukan semua itu nanti kita seperti masih di apa kan kita melajari paper mau dipraktekkan gitu kan hanya gitu. Tapi kalau ini kita mempraktekkan, setelah itu kita punya ide perbaikan. Nah, yang penting itu di kata kunci itu. Kalau Berarti ada nggak yang ingin kan kalau saya kemarin ada kelemahan-kelemahan itu di kesimpulan akhirnya yang papernya itu. Nah, salah satu yang dia mengatakan kelemahan itu coba di pecatur proses kemarin coba dia ada kelemahan apa? Karena contohnya ini tadi saya baru ada tentang dia pakai normal variansi konstan. Terus ada yang kerjakan apa enggak normal. Ada yang kerjakan variannya dibikin enggak konstan. Lama-lama enggak normal variansinya enggak konstan. Tapi itu sudah ditemukan orang, ini memang dari buku kan. Tapi alur ininya yang melihatkan. Jadi kalau di radar ininya saya pindah pakai yang ada yang namanya diabadikan karena dia yang punya terobosan awal berani ke area itu. Nah ini nanti coba kelemahannya apa kemarin? Coba yang kelemahan yang ditunjukkan HSB itu bisa enggak itu diatasi apakah sulit itu? Nah nanti berarti area ini sudah area yang sudah enggak ada area bermain yang gampang. Gitu. Oh iya bro. Nah kita harus malah geser ke tempat lain itu. Ini yang justru kita lagi masa dikasih waktu 1 tahun ya untuk kesana kemari. Moga-moga akhirnya dapat sesuatu gitu. Maka jangan hanya satu paper yang dikupas itu kita rugi waktu nanti. Sekali lagi baca paper sekarang itu bisa cepat gara-gara ada jadi itu bantu kita untuk baca itu. Jadi nggak usah takut baca paper. Kalau saya masih, aduh saya taruh di, saya sampai bikin kamar khusus untuk kerja itu gara-gara apa saya naruh paper. Ini yang sudah saya pahami, yang ini yang belum, ini kan kayak gitu akhirnya. Kalau sekarang aduh relatif mudah baca paper. Saya kalau tertarik paper langsung tak kasihkan si ini paper itu isinya apa sih?
apa yang dia tawarkan ininya, ada kelemahan apa, kan langsung didapatkan kan kelemahannya apa, kadang kayak gitu kan. Walaupun belum tentu ya si ChatGPT benar misalnya gitu. Tapi kan lumayan kita dikasih ada orang ide inilah daripada kita punya ide sendiri. Ya nanti taruh Bu, menurut apa cari apa, tapi dari jangan malah ingin melakukan kata ngembangkan apa itu. Itu mulai Kalau dikritisi ya. gini Prof, kemarin Ya. kalau di sini kan dia parameternya menggunakan maksimum likelihood ya Prof. Hah? Kalau untuk itunya apa estimasinya, beliau kan menggunakan maksimum likelihood estimation. Kalau nanti misal itu mau menambahkan pembobotnya di estimasinya gitu Prof. Dia mestinya sudah tuh kalau udah GW kan dia kemarin ya apa belum GW? Udah Hasil. Prof. Kalau sudah GW otomatis dia sudah pakai bobot kan? Apa dia estimate nggak pakai bobot? Yang di estimate itu bobotnya loh ya kalau di GW itu. Iya Prof. Apa dicek yang di masa kalau hasil estimate-nya nggak pakai bobot ya gimana? Berarti kan kayak dianggap apa masing-masing lokasi di ini. Coba dicermati lagi ya. Mestinya kalau di yang makanya caranya paling gampang itu si papernya HP kasihkan ChatGPT untuk minta dikritisi itu. Itu mengurangi beban kita apa yang nyalain ChatGPT loh bukan saya misalnya. Mau beli orang saya kasih nomor HP. Kenal kan? Iya. Kenalan aja Pak. Kalau yang maksud saya gini, memang akhirnya besok saya minta Anda menghubungi para penulis papernya. Tapi kalau sekarang biarlah jangan dulu. Masih kita coba memahami tanpa harus tanya ke orangnya yang penulis papernya itu. Nah, kita minta bantuannya siapa sih? Kalau besok kita bisa tanya orangnya kan. Ini kamu ngapain di sini gitu. Karena tujuannya kita lagi ingin cari apa yang bisa kita lakukan dari yang sudah dikerjakan orang lah intinya. Jadi kalau bahasa ininya apa ya, nyari-nyari kesalahan orang lah. Memang ini negatif kalau untuk urusan pribadi, tapi urusan akademik itu enggak. Sah-sah aja, memang kerjanya nyari kelemahan orang kan. Kelemahan paper-paper orang, ini ada kelemahan apa, kelemahan apa. Kelemahan metode estimasinya, kelemahan modelnya. Nah, kita nyari kelemahan, nah kelemahan itulah coba cari solusi di situ. Nah, itulah literatur review. Nah, akhirnya ya maunya idealnya sampai ke level filsafat ilmu, tapi saya kira kuliah ini mungkin susah sampai ke level itu karena harus bacaannya banyak. Kita lama-lama punya selevel namanya filsafat ilmu kan kayak orang yang sudah filosofinya paham kan. Filosofinya ini kan itu butuh jam terbang untuk bacaannya. Walaupun sekarang dengan adanya ini kita sekarang bisa lebih cepat memahami sesuatu. Nah, tinggal kan setelah paham kan kita bisa sampai ke filosofi lama-lama. Bisa memahami hidup, maka bisa jadi memahami filosofinya hidup gitu kan. Tapi kan untuk itu kita paham dulu hidup itu apa, barulah kita sampai ke level filosofinya. Tapi untuk paham aja enggak kok, maksud kita mau sampai ke. Nah ini ya nanti coba walaupun itu kelemahan kecil dan kita bisa coba nyoba atasi, nanti bisa jadi yang untuk hari Rabu itu tampilkan. Oh ini loh, ada kelemahan kemarin yang dari ini yang jadi apa nih? Belum ada validitas temporal nyata dengan data panel jangka panjang. Nah, misalnya ini saya juga nggak yakin apa yang kelemahan ini ternyata masih lemah. Nggak tahu sudah ada yang orang mengerjakan. Misalnya di coba Bu, memang belum ada Pak. Nggak tahunya sudah ada. Yang belum itu kebayasiannya Prof. Nah, yang makanya yang ini percaya ini dulu aja, yang tadi kan ada apa satu, belum ada apa, asumsi kernel tetap dan belum adaptif terhadap kepadatan data. Nah, coba ini dikritisi apa maksudnya. Terus dari sini saya uji coba dengan kernel yang tidak tetap. Misalnya ini kan nyebut kernel tetap. Iya. Belum adaptif terhadap kepadatan data. Berarti si kernelnya belum
melibatkan ke apa kepada data-data saya nggak ini nggak, makanya nanti ini kan perlu kita perjelas maksudnya apa gitu. Iya, Prof. Nah, makanya tadi kalau Pak Lexi mau nawarkan kontak orangnya, kalau sekarang jangan kontak orangnya dulu. Kita berusaha memahami paper orang tanpa kontak orangnya dulu. Nanti saatnya saya beri kesempatan kontak. Gitu. Ada risiko nggak dibales. Saya dulu ada yang bagus sekali itu orang anak S1 dilayani dengan baik. Terus sampai saya juga pernah itu email orang ya tadi yang saat ketemu orang Australia baik, orang Hongkongnya baik, orang Amerikanya baik. Jadi pas beruntung itu semua respon semua, tapi ada yang diemin semua. Itu resiko itu. Tapi ya setelah kita coba baca semaksimal mungkin. Oke ya nanti ya Bu Nurul ya Siap, untuk ya, Pak. coba salah satu kelaman ada kalau memang itu, tapi jangan yang Bayesian dulu, Bayesian masih semester Iya, depan. iya, Pak. Karena Bayesian juga berat ya. Iya, Pak. Mudah permainan di situ. Maka saya inginkan yang ini belum ke Bayesian dulu. Nanti kita lihat. Kayaknya yang dari yang saya juga belum ada yang masuk ke Bayesian. Iya, Kayaknya Pak. belum. Kan juga kemarin aku baru mau tawarkan masuk situ, belum. Yang corona juga akhirnya belum nggak sampai ke situ karena sudah dengan yang ini aja sudah rame ngapain gitu kan. Karena GW masih relatif bisa di atas dibanding kalau masuk ke Bayesian. Ya oke, untuk dulu saya kira udah cukup. Nanti silakan ya, mulai bikin salah satu yang diinikan untuk hari Rabu ya. Iya, Pak. Oke, sekarang untuk karena ini ada silakan saya screen apa yang Saya dari kemarin dari paper kemarin saya buka sedikit di proposal saya yang sebelumnya dari judulnya itu Gaussian Process Classification untuk data ekspresi genetik kanker, jadinya saya jadi model nanti kan masih ada tim promotor yang lain, wah ini berat saya gitu dah ya, itu namanya resiko aja, pokoknya yang penting berani aja. Asal jangan bikin proposal sampai 3-4 seperti itu, malah karena ganti-ganti ya nggak apa-apa juga. Karena nanti punya pilihan, kali ini kan masih proposal itu ditambah-tambahin kayak tadi Lexi kan, nambah-nambahin gitu. Lama-lama tambahnya banyak banget. Nah makanya nanti kalau kan ada gini, masalah satu, tujuannya ini nih. Apakah berhasil besok semua? Belum tentu, tapi minimal harus ada yang berhasil. Karena kalau nggak semua, ya berarti modifikasi, ganti, nambahin. Gitu. Tapi kan minimal sudah punya, nanti di sini harus kelihatan rumusan masalahnya, coba sekarang langsung ke situ aja. Ya ini rumusan masalahnya nambah. Nah itulah misalnya, terus otomatis kan dari rumusan masalah kita punya tujuan yang ingin menyelesaikan batas. Nah mulailah nanti diuji coba salah satu itu selesaikan masalah ini. Kira-kira mana yang untuk calon hari Rabu ini? Yang hari Rabu kemarin ya, nomor 3 ini. Oke, nomor 3 kemarin sudah ya kemarin sudah bikin, berarti nanti yang Rabu besok mau yang mana? Nah, ini makanya sudah mulai. Kemarin itu kan apa yang mau di? Yang kan main picker awalnya. Ya, kayak Mister ya. Ya, distribution. Ya. Nah, mungkin nanti hari Rabu saya ke situ. Nah ini makanya tadi yang dulu sebenarnya bisa main di konteks kernelnya karena dia kan pakai ada kernel. Itu keberanian aja tentang mixerkan apa hasilnya lebih gak karu-karuan ya nggak apa kan. Tapi nanti caranya supaya nggak karu-karuan itu caranya mengenerate. Jadi saya akan mengenerate ada yang itu tapi dengan kernelnya yang mixer ini. Kalau dengan real data ya harus yang memenuhi itu karakter karena kernel kan untuk menyatakan kayak apa ya, untuk memberi pembobotan di ininya kenapa Gaussian yang paling ini misalnya itu mungkin karena lebih mudah untuk memahaminya lah itu nanti silakan coba
Kalau mulai, tapi di situ malah nggak ada ya. Bagaimana dapat diterapkan untuk peningkatan akurasi. Nah ini sebenarnya untuk peningkatan akurasi kan ada sesuatu yang harusnya dilakukan. Ya. Apakah kernelnya yang diinikan atau metode estimasinya, terus ini berdimensi tinggi. Apakah dimensi tinggi tadi direduksi dimensinya? Karena dimensi tinggi resikonya tetap masih biasanya lebih, makanya ada teknik-teknik mereduksi dimensi misalnya. Terus tidak seimbang. Ini tidak seimbang dari sisi apanya? Ini bisa satu ini satu banyak masalah kan ini. Jadi sampel sebenarnya, jumlah sampel. Jumlah sampelnya kan, nah, misalnya, nah berarti kan kalau jumlah sampelnya nggak seimbang, mesti ada yang nggak sama. Nah, gimana cara memperlihatkan dengan kalau sudah punya datanya ya langsung pakai data, kalau seperti ini kan sudah punya data BPJS tadi, ya dicobakan aja. Nah, nanti kalau di situ ternyata dicoba kreasi kernelnya jadi sudah lebih baik, berarti ya pas beruntung nggak jadilah paper kan. Tapi kalau nggak beruntung jadi lebih jelek, masa ditampilkan di paper kan ya. Tapi saya pernah baca ada gini, tapi orang aplikasi ya, jadi di papernya maunya eksperimennya gini, misalnya orang pertanian itu, ini saya kasih pupuknya sekian, 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 terus ini ya sekian, sekian, padahal nggak ada yang signifikan, tetap ditampilkan di paper kok. Walaupun nggak signifikan. Iya semua, saya capek itu waktu kan untuk kebetulan mahasiswa saya pas rancangan aja, coba kamu cari paper, iya kok ini dapat, tapi kok kesimpulannya semua nggak ada. Berarti itu yang kenapa dulu saya ada bimbingan saya yang ke desain optimal namanya. Jadi kalau membuat level treatment itu harus hati-hati. Jangan bikin, misalnya, kalau saya ingin treatment kadang-kadang, kalau saya kasih uang itu 100, 110, 120 ribu, ngefek. Mungkin kalau lagi beda, misalnya itu. Nah itu artinya apa? Waktu ngasih level treatment, itu harus, yang kita harus punya intuisi bahwa akan signifikan. Nah itu waktu itu saya kaget lihat di idenya, tapi saya duga itu mungkin masih dosen muda atau apalah, yang penting bikin paper latihan itu. Dan dia sudah eksperimen di lapangan kan, terus diolah, ternyata nggak ada yang sini. Jadi, nah padahal di konteks dalam ada namanya optimal design. Desain nggak optimal. Nah itu kan makanya tadi yang intinya, tapi tetap dikeluarkan tapi ya itu karena paper bahasa Indonesia mungkin ya yang penting ini ada orang teliti walaupun kesimpulannya belum ada yang signifikan. Nah nanti dari yang kalau kita malah mengenerate, kita bisa membuat supaya apa? Dia memang signifikan kan. Oh ini kan saya lakukan ini di generate dengan view-nya sekian, ininya sekian, maka dia nanti akan ada. Nah, nanti coba di antara pilihan ini, berarti yang ini sudah siap, yang nomor 3 sudah siap jadi paper itu. Sudah. Kemarin baru nyoba keluar hasilnya belum saya tulisan. Belum ya, tapi hasilnya kira-kira ada sesuatu yang kalau di sini kan kesannya hanya menerapkan saja. Nah, tapi orang menerapkan kan harus ada dampak apa sih yang ingin saya kalau saya menerapkan itu. Nah, coba dari situ dapat sesuatu apa. Jadi kalau rumusan masalah hanya cara menerapkan itu menurut saya terlalu ini lebih baik apa? Setelah saya terapkan ada improvement apa? Nanti tujuannya adalah menunjukkan improvementnya gitu, misalnya. Dengan apa di situ? Nah, nanti silahkan mulai punya pilihan. Kalau komputasinya kemarin kayaknya sudah berhasil ya. Kemarin ya. Sudah. Saya coba. Nanti apa yang coba diimprove di situ? Nanti moga-moga ada efek positifnya lah. Saya coba beranikan untuk mencoba lah. Yang ini kan ide dan nanti besok yang hari Rabu kan saya tambahkan lagi tetap ikuti bukunya GWR. Idenya apa di situ kan GWR asli. Karena yang nulis ya yang penemunya si Coteringham itu kan. Memangnya nanti jalan kalau ditampilkan di time series kayak ini. Memang jalan nanti untuk urusan yang diinikannya. Gabungannya gampang enggak lah nanti dia ini yang tapi yang memang yang sebenarnya saya kemarin berharap bisa dapat konteks lokasi di tubuh belum dapat. Nah itu besok saya bimbingan Iya. coba saya tanya
Sudah ada ke arah sana. Kalau dia pada ini, karena saya terus merasa kalau seandainya orang-orang sudah melihat itu, karena kanker itu kalau bisa kita deteksi sebenarnya dia akan lebih menyebar ke arah mana, yang jarak dekat belum tentu. Tapi ternyata yang penting dia ada jalur untuk mencapai lebih cepat misalnya. Nah ini karena kanker, ini kan kanker masih kanker sembarang ya, iya kan? Makanya saya duga ada jalur cepat untuk kanker jenis ini dia menyebar. Ada yang lewat jalur darah, ada yang jalur mungkin melalui makanya maksud saya kalau bisa ada konsep jarak apa konsep kecepatan. Nah itu yang nanti kalau memang sudah ada ya, karena ini kalau salah yang di bioinformatik harusnya kan. Kalau dugaan saya kalau sudah ada yang karena menyangkut yang paling ditakuti orang kena kanker adalah proses penyebarannya. Bagaimana kita mengendalikan supaya dia tidak menyebar kemana-mana. Nah, kalau masing-masing wilayah di tubuh kita kayaknya itu mungkin punya tempat yang menyebabkan dia ke sana dulu. Karena menarik bagi si ininya, misalnya apa, entah ke bawah karena gula misalnya. Kan itu apa ya yang kemanca ada. Nah ini ya kalau memang ada, coba nanti di ini kan aja. Kalau ChatGPT belum bisa bantu ya menjawab itu. Sebenarnya kalau bahasa ininya mungkin gini, karena konteks kanker adalah penyebaran di tubuhnya. Apakah berdasar jarak dari titik? Jadi pertama ketahuan kok kanker misalnya di jempol sini lah itu. Apakah nularnya ke sini dulu? Apa malah langsung ke? Nah, ya contohnya saya tadi itu loh yang dites di sini itu nggak alergi, tapi setelah disuntikan kan melalui ini kan infus kan. Nah, setelah itu ternyata cepat sekali malah urusannya ke paru-paru saya, jadi terus setelah itu kan nggak enakan. Padahal infusnya di mana sih? Ya di tangan kan. Di sini itu infusnya. Ngapain di sini ngomong nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Masuk sini kok terus saya jadi bermasalah. Hitungannya berapa jam? Ya iya kan makanya kalau infus kan, tapi waktu saya tesnya kan di sini juga, nggak alergi. Terus di infusnya kan di sini, ya masuk kan pembuluh darah kan. Tapi itu sampai selesai nggak ada masalah. Tapi setelah saya membayar di kasir, tiba-tiba selesai. Nah itu kan alergi, berarti nah itu saya kenapa tadi melihat. Nah itu konteks hanya berjalannya obat kan, itu kan pembuluh darah kan. Tapi yang reaksi kok di sini jadi sesak gitu misalnya. Nah untunglah kan itu sesaknya apa paru-parunya, apa sesaknya karena jantungnya yang keganggu misalnya. Nah, itu kan ada kan yang jadi. Nah, ini kalau kanker itu kemarin yang sebenarnya yang siapa? Saya sudah saat itu juga yang memodelkan tentang untuk menyebarnya dia kemana. Coba lihat di itu pakai apa namanya itu matematiknya. Nah, saya ingin menerapkan konsep apakah jarak dari titik pertama dia kedetek ada kankernya, sel kanker di mana. Nah, kalau bisa mengadopsi itu ada yang mengkonstruksikan itu, wah ini menarik kalau memang belum ada. Karena untuk antisipasi jenis kanker ini harus yang dilihat kendaraannya ini, yang ini kendaraannya ini biar cepat sampai menyebarnya itu. Itu kalau nanti ya sambil ini aja, ini nanti untuk yang kanan pokoknya kalau hari yang ini hari mencari D, mencari alternatif, kalau sudah ada salah satu tadi sudah berani merumuskan, ada tujuan, uji cobakan si tujuan tadi. Soal belum berhasil, ternyata susah. Coba tujuannya mana yang, nah salah satu tujuan coba dikerjakan. Ini kan anak. Berarti apa? Mau membangun itu mudah enggak itu menjalankan itu. Jadi satu tujuan coba diselesaikan. Karena kalau berhasil nggak bisa satu tujuan itu bisa dua paper gitu. Maka akhirnya tujuan yang lain nggak ada nggak apa-apa. Karena minimal kan dua. Tapi banyak tujuan satu paper aja nggak jadi. Nah, itu kan repot. Ya. Namanya orang seperti inginnya kemana-mana, tapi akhirnya nggak kemana-mana. Lalu nggak ada yang jadi. Nah, coba sekarang mau yang ini mana bang mau dikerjakan kira-kira. Nah, kata tadi yang bunuh kan mengembangkan juga, kata mengembangkan apa ya
dikembangkan. Ya nanti kalau Rabu belum dapat ya nanti Rabu depannya lagi. Itu kan ya tinggal masih banyak Rabu kan. Tapi kalau tiap Rabu berhasil ya ya siapa beruntung ya nggak tahu. Ya kayak dulu waktu apa sama apa ingin jadi motivasinya kadang kan ada ya oke lah jadi sekolah ingin jadi dosen tapi sebenarnya apa kadang ada yang karena kalau dosen dari kesempatan kalau bisa ya. Oh ternyata lama kok nggak bisa keluar lagi nggak mulai pusing lah kan terus ada workshop di itu ikut lah ternyata itu dah yang menyebabkan saya jadi terus kemana-mana sebelumnya apa ini bisa pergi ini? Kalau sekarang alasan konferen bisa dulu nggak ada itu di konferen sampai keluar ya kalau biasa sendiri ya boro-boro kan nah itu ini nanti ya salah satu tujuannya masing-masing sudah punya banyak tujuan nanti ini 4 Anda berapa tadi Roleksi berapa tujuannya 4 juga nah besok perlihatkan satu yang ingin ditunjukkan untuk hari Rabu Berupa apa, paper apa? ya kayak sudah terdraft aja ke iya jawabin itu judul papernya apa terus mungkin caranya bikin papernya dulu apa tadi ambil template dari jurnal apa terserah tapi yang latex saya punya program mau disertasi itu Pak yang inovasi. ya nanti di situ template-nya ke jurnal apa Genetika Pak. ya oke nggak apa pokoknya cari template-template jurnal QT-nya. ya oke Kebetulan gratis Pak. gratis ya itu yang Jerman apa ya yang gratis Genetika ini kayaknya Turki atau iya mana ada Jerman juga gratis katanya QT-nya Pak. Gratis. nanti kalau ini saya nggak apa-apa lah belum mau bayar kok jadi yang penting bikin dulu template nanti kalau karena yang penting saya ingin tujuan ini kalau terpaksanya belum sampai selesai minimal di abstraknya seolah akan berhasil Tapi abstrak dulu Pak masih karena abstrak kan menyatakan apa sih ini ada masalah saya selesaikan dengan cara ini hasilnya berhasil abstrak kan itu cuma kayak gitu coba lihat abstrak paper kan bunyinya cuma apa sih ini yang nggak ada adanya terus saya coba perbaiki apa di sisi bukan inilah mau dikembangkan jadi apa mau diintegrasi kan atau apa akibatnya jadi lebih baik nah ukuran kebaikannya mau AIC mau BIC mau apa ya kan itu kan apa aja saya memang hanya mendorong untuk keberanian punya dan untuk menghindarkan jangan sampai nama apa nggak ada tapi ini kan proposal sudah punya semua jadinya kan Iya. pokoknya tahun depan harus di bulan Juni Juli 4-4-nya harus ujian komplain Izin. nah Pak izin bertanya Pak. ya mana Pak, Nur kan kemarin itu kan ke non parametrik kan Pak. Cuman waktu apa kuliah sama Pak Danar itu kan untuk uji coba codingnya. Nah Nurul terhambat di situ Pak. Jadi apa mau balik ke non parametrik tuh takut nggak bisa ke codingnya nanti Pak. kalau coding sekarang nggak usah takut itu karena asal agak telaten aja memang dengan si ChatGPT itu ya mungkin 5 kali baru akhirnya maka caranya lebih enak di per blok itu mungkin menang-menang coba kalau coding itu kalau saya lebih sana dibuat per blok dulu langkah ini berhasil mulai masukin apa lagi jangan langsung karena jadi biasanya ngasihnya kan utuh Yeah. tapi dia ngasihnya nanti per blok itu tapi waktu masukinnya per blok jangan langsung di copy semua bro itu kacau itu dia selalu per blok itu ya, ngasih sarannya mungkin baru blok pertama sudah nggak jalan nah berarti ini kan yang nggak beres itu Yeah. nah itu jadi nanti kalau untuk
belajar coding dengan itu adalah biasakan karena kalau di itu kan step block apa ya? Coba mungkin ada yang Saya coba. itu kan ada biasanya gini, ada blok-blok itu. Tapi kalau di ini kan langsung menyatu dalam satu ini kan. Kalau itu di copy satu bagian aja dulu, taruh, kita coba buka buka collab-nya, buka salah satu coding yang Pak Lexi punya, itu di copy bagian awal aja, ditaruh dulu. Jalan nggak itu kan sebenarnya per blok, dia itu bisa aja errornya di blok yang mana gitu. Mm-mm. Coba buka collab-nya aja langsung. Kalau model yang pasrah itu ya sering memang error, tapi kalau per blok kita jadi mengenali kesalahannya di mana. Iya. Kemarin waktu sama Pak Danar itu Pak udah dari GWR kan Pak, Nur coba ke non parametriknya, Nur gabungkan pas kendalanya itu di GWR non parametriknya Pak. Jadi pas ke kernelnya itu ada pemisahan gitu Pak. Jadi nggak bisa mengestimasi apa kayak gitu. Makanya kadang estimasi dikiranya barang gampang ya enggak juga memang. Itu justru tantangannya kita nanti kalau yang namanya Ini Pak. nah Aku tahu. coba ini codingnya Ini kalinya apa yang data konten? ini ada kalau ini nggak kayaknya nah, ini kan kalau satu blok itu ya kalau kita Satu blok ini Pak. iya Ini per blok Pak. Ini ada sekitar kan kalau di running langsung klik ini dulu sudah error di situ kan berarti di sini ada yang nggak beres. Iya kan, nah itu lebih enak kayak gitu. Coba diklik itu jalan kan sudah normal, berarti berhasil. Nah lebih enak kayak gini, jadi per blok jadi kalau mulai ada error mulai ketahuan karena kita nanti konstruksi estimasinya teori estimasi kan kadang nggak mudah kan. Nah waktu codingnya juga kadang ada problem. Saya dulu waktu MATLAB ya harus bikin kayak gitu. Kalau enggak, wah pening itu mau panjang sekali kayak gitu. Nah model dibikin ini kan termasuk bloknya blok besar ini yang tadi per ini. Pada saat ada error coba tadi yang agak panjang itu ada error di situ bisa bingung itu errornya di mana itu. Terus kalau ada hasil yang aneh, ini benar nggak salahnya yang di mana itu. Kalau ini masuk udah terlalu besar bloknya ini. Ini kan besar kan ini kalau ada error mau nyari di mana errornya. Saya pada langsung dapat segmen. Jadi tahu kalau error di mana itu langsung bisa cepat. Nah itu yang penting kalau ini karena ada saat ini termasuk yang masuk blok panjang-panjang itu. Ini kalau yang hanya untuk kadang ada pendek-pendek gitu. Ya pokoknya ini memang seninya ya pokoknya dari riset tadi ya kita harus menikmati keasikan di codingnya di ininya karena mau tidak mau sekarang nggak mungkin ya kita bikin paper yang tanpa ada ininya. Kalau zaman dulu masih bisa pakai paket SPSS, SAS ini masih jalan. Sekarang kayaknya susah sudah. SPSS kayaknya sudah nggak bisa untuk riset kita kan. Iya, Kalau Pak. dulu mungkin masih, ya maka nggak bisa berharap dari itu. Ya inilah minimal kayak gini lah, ada blok-blok nanti silakan mulai bikin di blok awalnya. Ini kan sampai 10 ya, 10 bagian itu. Nah, memang lebih enak kayak gini di apa? Ada bagian. Nanti waktu nambah satu ini mulai error, nah berarti di situ kan yang sumber masalahnya langsung ketahuan. Nah, saya dulu waktu menyelesaikan persoalan, ternyata yang setelah ketemu penyebab di situ, itu saya dibantu orang dari dulu, cuman bikin satu namanya subrutinnya gitu, tapi memang rumit itu langkah di situ. Terus dia ngirim lewat waktu itu gimana tuh, terus saya taruh di situ, itu langsung jalan tuh. Maksudnya orangnya ya pinter gitu. Tapi waktu saya ke kantor katanya yang bimbingan yang dari pembimbing saya dari sini kan juga pinter, jago meter ada. Walaupun dia topiknya dengan saya beda ya, tapi sama-sama dipakai MATLAB semua.
Nah kalau sama-sama ini meter tapi untuk nggak beda kan, nggak beda kan belum tentu kan dengan cepat bisa saling membantu kayak gitu. Tapi minimal karakter dari si codingnya, makanya ini sama-sama Python ini. Nah harapan saya coba lah mali per blok, moga-moga jadi ketemu masalah ininya yang di mana. Kalau yang mereka sudah bikin codingnya belum? Sudah. Nah besok yang Rabu saya ingin lihat per codingnya, makanya tadi syukur sudah jadi. Yang kenapa draft paper itu hanya supaya terdokumentasi itu loh. Kalau bisa pertujuan minimal ya satu paper, kalau bisa ya hanya bisa dua paper, kalau memang besar dipecah. Di Itu hari kemarin yang iya, kalau saya kemarin siapa ya yang ini ya, Eh, mungkin yang itu apa ya, jadi akhirnya di tujuannya itu lebih dari ini, lebih dari apa yang sudah mungkin apa yang Yuni coba kemarin akhirnya itu kan saya minta mengharapkan di situ nanti setelah ini kan Yunita yang terakhir juga saya kemarin sudah yang Sulawesi juga apa yang oh ini bukan disertasi ini yang beberapa. Kan pada saat kalau kita kasih tanda persen kan sudah hilang, tapi saya minta di situ biar saya, tapi waktu masih bimbingan saya minta diharapkan di situ. Jadi saya apa, walaupun di sini ya ada, tapi kan jadi sekalian ngecek tujuannya yang berhasil berapa, gitu. Soalnya untuk mudah monitoring aja. Ini kemarin akhirnya berapa ya? Ini ya tujuan. Nah ini moga-moga belum nggak dibuang tapi cukup dikasih tanda persen. Nah ini, nah ini kan ada paper kedua ini. Memang di setelah jadi disertasi ya nggak kelihatan kan setelah kasih tanda persen masalahnya kan. Tapi di sini kan kelihatan. Kalau yang ini terus ini jadi paper kedua, yang ini paper satu, paper dua di tujuan yang ini kan. Nah kayak gini nanti besok dikasih di situ. Ini kalau saya buang tanda persennya, nanti akan muncul di sini. Tapi kan disertasi nggak boleh kelihatan masuk di sini tujuannya langsung kelihatannya hanya untuk kepentingan saya sebagai pembimbing. Tapi waktu bimbingan sebelum jadi disertasi final, ini diaktifkan dulu saya supaya lihat di sini tujuan satu sudah berapa paper, tujuan satu ini. Nah, nanti besok ini nyoba-nyoba kayak gitu juga. Seolah-olah sudah punya paper banyak walaupun draft semua itu nggak apa. Nah ini kalau di sini kan nggak kelihatan, tapi di ininya apa kelihatan ini apa. Nanti silakan buat gini ya, tapi jangan dihapus, cukup kasih tanda persen kalau sudah besok finalnya. Gitu. Pas komplit juga nggak boleh diperlihatkan, tujuan kok sudah tercapai ya nggak boleh diproposalkan kok sudah. Makanya kan komplit adalah proposal. Tapi draft-draft harapkan sudah mulai dibuat supaya kita termotivasi untuk bikin banyak draft. Akhirnya yang jadi yang mana ya yang mudah dulu kan otomatis itu. Yang nggak jadi-jadi ya biarin aja. Ya besok kalau sudah selesai gitu kan diselesaikan. Tapi ada juga yang nggak diselesaikan karena setelah pulang langsung jadi pejabat. Gitu. Nah ini langsung besok pulang langsung langsung jadi itu ada yang kerja ya kan salah gitu cepat banget itu langsung atau saya jadi ketua LPPM
Ada bimbingan saya yang di salah satu misalnya gitu pulang langsung Pak saya sekarang aduh dan itu juga jadi saya kan aduh nggak punya waktu akhirnya ada yang paper satu mangkrak. Tapi yang rajin itu yang akhirnya juga apa jadi ada yang sudah Duh, Propnya mana?